ini adalah overcurrent, ya, ada overcurrent. Jadi kita lihat gini, penyederhanaannya, transformator ini ada proteksi internal tadi. Kemudian karena trafo ini dihubungkan sama grid, sama jaringan, maka yang eksternal dipasang proteksi untuk trafo itu sendiri. Nah, eksternal itu yang kita lihat adalah overcurrent dan ground fault nih. Ya. Jadi kalau overcurrent itu untuk mengamankan arus lebih yang lewat di trafo ini supaya trafonya tidak overload, tidak rusak. Kalau ground fault ada gangguan hubung tanah, ya, sehingga ini harus diamankan trafo ini. Amankannya dengan membuka circuit breaker ini dan circuit breaker ini, atau PMT ini dan PMT ini. Kita lihat nih, jadi kalau overcurrent ya di sisi primer 150 misalnya gini, dia pick up, dia bekerja, dia akan order circuit breaker PMT ini, ya, PMT atau circuit breaker ini. Kemudian karena dia ada primer sama sekunder, ini ya dibuat intertripping ke PMT yang di sekundernya itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi esensinya proteksi ini ya akan mendeteksi arus sesuai dengan setelannya atau settingnya overcurrent ini. Begitu menyentuh overcurrent settingannya, proteksi overcurrent-nya pick up aktif, kemudian aktif itu mengerjakan relay, ya, relaynya itu menghubungkan DC arus searah untuk ngirim tripping coil solenoid, ya, lilitan di sini untuk menonjok mekanikal yang di PMT untuk ngetrip membuka, ya, seperti itu. Kemudian yang lain juga ini sama. Kemudian ada ini 87T itu diferensial nih, ya. Diferensial. Diferensial itu ya, ini proteksi untuk mengamankan area dari trafo dari sini sampai ke sini. Oke. Jadi di daerah ini diamankan juga, ya, diamankan oleh differential protection. Kodifikasinya 87T. Nanti yang tadi saya hapus itu adalah kodifikasi proteksi dengan standar ANSI itu. Oke. Itu juga demikian. Kalau jika ini pick up, dia mengorder circuit breaker, ya, dua-duanya, yang primer maupun sekunder. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada trafo tegangan ini. Ini trafo tegangan. Ini kita lihat begini. Saya nggak hafal, tidak apa-apa nggak hafal juga. Bentar. Jadi, saya buka ini. Nah, jadi yang tulisan kecil-kecil ini adalah kodifikasi atau simbol atau numerisasi untuk proteksi. Contoh 87T. 87T ini di sini, ya, differential protection relay, ya kan? Jadi ini Anda bisa di googling, bisa kodifikasi proteksi di Google bisa ambil. Ya, zaman sekarang beda dengan zaman saya.
sekarang lebih mudah mempelajari atau mempelajari ilmu apapun ada di Mbah Google. Oke. Lanjut lagi, kalau kemudian 96T. 96 itu autoloading relay. Ini jarang dipakai nih. Ya. Kemudian yang 26 kita bisa lihat 26 itu aparatus thermal device ya, untuk panas. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian 63, nah dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kita pelajari satu-satu nih. Jadi kalau melihat lagi, ini simbol nih saudara-saudara, mungkin udah belajar di sistem tenaga listrik. Ini trafo ya, trafo bintang, hubungan vektor grupnya bintang dan bintang. Ada trafo tersiernya, militan ketiga, hubungannya delta. Kemudian ini ada NGR, Neutral Grounding Resistance. Ya, ini berkaitan dengan proteksi yang akan dipasang. Kalau yang ini juga di primernya, di titik netralnya hubungan bintang itu, vektor grupnya itu dihubungkan langsung ke tanah. Bahasa populernya solid grounded, ya, karena dia nggak pakai NGR. Jadi seperti itu. Jadi saudara-saudara udah tahu ya. Jadi di trafo tadi ini, di trafo ini ada proteksinya. Ini proteksi transformator. Ya, semua proteksi itu menggerakkan ini circuit breaker. Kita ulang. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi relay proteksi apapun ada satu dayanya DC. Kemudian ya, ini akan kalau dia aktif pick up, maka dia akan mengirim tegangan DC ke tripping coil. Tripping coil ada closing coil. Maksudnya circuit breaker atau PMT itu terdiri dari dua bagian. Yang satu bagian adalah mekanik penggeraknya, penggerak kontaktor maksudnya, dan kontaktornya yang digerakkan. Moving kontak sama fix kontak. Nanti kita pelajari tentang circuit breaker. Jadi seperti itu. Jadi relay itu dari CT maupun VT. Ya, itu ngulang aja nih yang kemarin dibahas. Lanjut lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Langsung, kalau tidak ada pertanyaan lanjut. Ya, udah apa namanya, teman-teman mahasiswa udah familiar tentang ini kan? Udah ngerti? Atau baru mendapatkan info ini? Bisa dijawab? Baru, Pak. Baru ya? Oke, Iya. Jadi gini, jangan khawatir, insya Allah. Saya merencanakan bahwa kita belajar teori dan praktek. Maksudnya apa yang dipelajari di teori ini kita nanti mempelajari di realisasinya, di instalasi operasinya seperti apa. Kita punya fakultas apa? RPE kan? Iya, Pak, prodinya. Benar, Pak. Apa itu RPE? Rekayasa pembangkit energi, Pak. Wih, mantap kan. Jadi nanti ELB kan ada mesinnya tuh, PLTG. Ya. Insya Allah ke depan akan jadi PLTGU. Ya. Nah, kalau kita connect terus dan insya Allah lancar dan sehat, kita bisa ikut belajar di sini. Oke? Jadi nanti kalau nanti kita usahakan nih setelah mempelajari ini kita ngelihat sebetulnya seperti apa sih kenyataannya di instalasi listriknya itu. Oke? Lanjut.
Kalau ada tanya langsung, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Nah, kemudian ini belajar aja nih dulu membiasakan single line diagram. Jadi kalau ini namanya ya ini masih dibilang trafo step up MV itu medium voltage sama high voltage. Padahal ini sebetulnya kalau dibilang di bahasa operasionalnya di PLN itu, ini adalah by itu jurusan trafo step up atau trafo generator nih. Karena ujungnya generator, tapi dia nggak disebut generator sebab ini trafonya yang nyambung ke by ini atau jurusan ini, ya. Jadi ada busbar, ada by, ya, ada by ini, oke. Nah, ini kita lihat gini, tadi di switch-nya itu, di sini ada pemisah, ya, kemudian ada circuit breaker, ini pakai motor semua, jadi Anda bisa mengoperasikan ini dari ruang kontrol. Tapi bisa juga dioperasikan langsung dari lokal. Nah, jadi ini yang Anda pelajari adalah komponen yang ada di by trafo dan generator. Karena kita Fakultas RPE Rekayasa Pembangkitan Energi. Nah, kita berkecimpung di sini nih. Di sini ya. Jadi jangan dianggap RPE itu hanya PLTG saja, pusat listrik tenaga gas atau gas turbin generator, ya, atau CCPP, combined cycle power plant, ya, PLTGU. Itu bisa rekayasa pembangkit energi itu ada PLTA, ada PLTU, ya kan? Terus lagi ada solar PV juga. Ada PLTD, terus ada lagi PLTMG, nah gitu. Jadi kalau ngomong seperti itu, hubungannya dengan prime movernya. Kalau generatornya sama aja semua, oke. Terus kalau generator 2 kutub itu frekuensinya atau putarannya. Kalau generator 2 kutub, mesti 3.000, karena frekuensinya 50 Hz. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Nanti belajar tuh. Oke, kita pelajari. Baiklah, jadi kita lihat, jadi di sini, kemudian ini ada CT ini. CT itu current transformer atau trafo arus. Ini digambarkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu 5 belitan sekunder. Jadi satu belitan primer ke yang 150 kV, yang sekundernya yang untuk pengukuran dan proteksi itu ada 5 biji itu. Satu untuk pengukuran, satu untuk proteksi, satu lagi untuk metering atau pengukuran parameter gitu. Ini kita bisa lihat nih. Ini bisa lihat nih kan, kurang besar. Bentar. Oke, ini nanti kita lihat ya. Ini secara keseluruhan dulu kita jelaskan. Kemudian di sini ada pemisah juga. Pemisah-pemisah ini sebetulnya untuk pengamanan pengamanan pekerjaan. Jadi pemisah dan pemutus tenaga itu fungsinya sama-sama untuk membuka sirkuit listrik, hanya bedanya yang penting kalau PMT ini untuk membuka dan menutup, close atau open, ya, instalasi listrik yang ada arusnya, ya, membuka dan menutup arus listrik, ya. Kalau yang pemisah ini, DS ini,
membuka dan menutup tanpa arus, tapi ada tegangan. Ya, boleh ada tegangan, boleh, tapi tidak ada arus. Anda tahu aja kalau arus listrik dibuka, dilepas gitu, disaklar di rumah, itu keluar api kan, percikan api. Itu ampernya kecil, makanya nggak apa-apa nggak pakai pemadam api di dalam. Tapi kalau circuit breaker ini, ya, ini harus dipadamkan arc-nya. Arc itu api yang timbul karena arusnya diputus. Itu harus dipadamkan dengan media pemadam. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai gas, ada yang pakai udara, ada yang pakai vakum. Nah, tahu kan? Oke, ini menjelaskan single line diagram. Berikut equipment-nya, aksesorisnya. Ya. Kemudian lagi, ini kalau CT gambarnya seperti ini, tapi ini gambarnya satu lingkarannya gampang. Kemudian ada ini nih, ini trafo tegangan nih, atau VT, voltage transformer. Ini current transformer, ini voltage transformer. Ini juga ini ya trafo arus atau CT dan trafo tegangan itu ini adalah media, bukan media, apa namanya, deteksi yang digunakan untuk mengaktifkan proteksi atau relay-relay untuk mengamankan peralatan. Ya. Jadi kemudian ini ada pengukurannya, ya. Ya. Terus ini untuk sinkron kalau tidak salah. Oke, kita lanjut ke bawah dulu. Kemudian kenapa? Sorry. Kemudian ini langsung menghubungkan ke trafo power transformer. Ini karena trafo step up dan untuk pembangkit, untuk generator, ya, untuk PLTG, untuk generator. Ini yang ke grid, ke jaringan, itu vektor grupnya bintang. Oke. Kemudian ini solid grounded. Kemudian ini sekundernya delta, karena si generatornya, windingnya juga delta. Ya, karena delta, untuk diketenakannya pasang ini trafo, ya, trafo pentanahan ini bentuknya. Ya. Kemudian ini ada CT juga untuk proteksi dia. Ya. Ini ngomongin untuk trafo step up, makanya yang generatornya belum. Oke, saya besarkan sebagai berikut. Ya. Jadi ini ya apa namanya, pelan-pelan, karena Anda baru memahami ini kan. Jadi ini lihat yang satu core ini, satu belitan ini untuk proteksi overcurrent. Ini 51. Oke. Kemudian yang ini, yang satunya lagi, ini untuk diferensial. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ini pickup, dia akan mengerjakan lockout. Lockout itu terminal untuk meneruskan terminasi atau hubungan wiring pengawatan untuk men-trip, ya, untuk menghubungkan ke circuit breaker ini atau ke PMT ini. Ya, kalau dia pick up, dia berfungsi, nah mengerjakan sana. Nah, kalau seperti itu juga yang kalau diferensial ini ke sini ya 87, ini juga ya, dia akan mentripkan ke lockout ini. Oke. Kemudian ini terus itu proteksi. Nah, yang ini yang trafo
tegangan dan trafo arus nih, yang kedua juga, yang ini yang berjalan kedua, ini ke sini ke ampere meter, ya. Kemudian ada watt meter. Kalau watt meter itu join atau kombinasi antara arus sama tegangan kan, ya, kali cosinus P. Oke. Terus MVR juga gitu, ini kali sinus P. Kemudian ada voltage dari sini, trafo step up. Oke, jadi Anda di sini tahu nih parameter listrik itu adalah arus, ya. Terus arus, ya, terus ada watt atau megawatt, daya aktif nih. Terus ada megavar, ya, ini daya reaktif. Terus ada MWH, ini kWh meter nih, energi diukur, ya, pakai waktu, jam. Kemudian ada tegangan, V. Oke? Jadi gitu. Jadi di sistem kelistrikan yang kita concern adalah arus, ya kan, tegangan, kemudian daya itu ada daya aktif, daya reaktif, daya semu, apalagi kalau kWh itu energi untuk hitung transaksi, untuk hitung duit, tarifnya pakai dari situ. Ya, jadi tahu ya. Jadi dan apa namanya, arus itu yang kita awasi karena arus daya itu berhubungan, arus itu berkaitan dengan beban load yang dipakai, beban listrik, sama konduktornya yang menyalurkan listriknya. Penampang kecil, ya, dia kemampuannya kecil. Penampang besar, kemampuannya besar. Seperti itu ya untuk arus. Oke, jadi harus tahu itu. Harus paham maksudnya. Oke. Nah, kemudian yang lain ada lagi. Kalau kita orang rekayasa pembangkit ada frekuensi, ya kan? Ya. Nah, ini benar. Ini untuk sinkrocheck nih, untuk apa namanya, sarana untuk paralel, untuk sinkron. Jadi tegangannya diukur, frekuensi diukur, terus ini apa nih, sudut fasanya diukur. Oke, voltage selector. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, ini ke generator, ini trafo step up-nya, ya. Kemudian ini di grounding-nya juga ada CT, ya, untuk proteksi juga kalau ada arus urutan 0 ke tanah, ya, karena ada gangguan, ini bisa memerintahkan circuit breaker-nya trip supaya trafo itu aman dari gangguan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Belum, Pak. Belum, oke. Bingung ya? Masih aneh? Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat ini apa. Oke. Nah, ini juga sama dengan tadi. Ya. Ini mungkin lebih jelas. Tapi sama ini ya. Jadi ini trafo power transformer. Kemudian ini, ya, saya kecilin aja dulu supaya Anda. Nah, ini sama tuh, lihat lebih ini. Jadi ini trafo tegangan. Ini trafo tegangan untuk melihat tegangan pada busbar di gardu induk. Ya. Nanti kan kalau nanti sempat pada kesempatan, maksud saya pada kesempatan kita mengunjungi gardu induk, nanti dikasih tahu, oh ini dan seterusnya. Oke.
HV equipment-nya. Ini bisa lihat. Nah, terus ini dilihat ada untuk monitor tegangan, synchronizing. Ya. Kemudian yang tadi ini 5051, ini ada simbol trafo arus seperti ini, nggak masalah juga. Oke. Ya, ini dari berita yang ke-1 untuk ground fault dan overcurrent. Ya. Kemudian ini tegangan 59,27 untuk undervolted. Ya, ini lockout relay, nanti kita tahu, nanti Anda bisa tanya kalau udah masuk ke pelajaran proteksinya. Ini order ke circuit breaker trip, PMD trip. Ya. Kemudian ini lihat tadi diferensial ada seperti ini, ya. Area yang diamankan ada trafo instalasi dari sini sampai sini. Ya. Kemudian di sini juga ada overcurrent juga. Jadi seperti itu. Oke, ini lockout relay untuk mengorder circuit breaker. Nah, ini ke H, ini kan H tuh. Ini H, ya. Jadi ini mengertikan, difahami, itu untuk mengajak Anda mempelajari wiring diagram atau single line diagram. Oke, lanjut ya. Ini udah. Nah, tadi trafo step up. Sekarang kita bahas generatornya. Jadi karena RPE, ya, rekayasa pembangkitan dan energi, ya kaitannya ke itu yang utama, trafo step up, ya dalam hal ini, dan generator. Ini ngomongin proteksi, yang utama proteksi generator dan proteksi trafo step up. Tapi karena nanti kaitan sama grid, ya kita pelajari aja yang di transmisi seperti apa, ya, yang di penyulang seperti apa proteksinya. Oke, kita lihat ini adalah trafo step up, di gambarnya seperti ini, ya macam-macam kan, kita bisa membaca kalau udah hafal ini. Kemudian lihat ini ada generator, kemudian ini ada trafo step up, maka differential protection-nya ada bikin seperti ini. Jadi area yang di cover itu adalah dari trafo step up sampai ke generator ini, sampai dari sini instalasinya di cover oleh differential protection itu. Trafonya sendiri ada, ya, trafo step up-nya sendiri ada, ground fault juga. Oke. Nah, tapi ini concern-nya ke pembangkit nih. Jadi ini adalah ya, trafo untuk auxiliary pembangkitnya dia, generator dia untuk mesin ini, untuk auxiliary pembangkit. Ya. Nah, kemudian yang generator sendiri ini macam-macam, ada proteksi undervolted, ya, proteksi mana nih, ya over frekuensi itu under atau over frekuensi 50 Hz, ya. Itu kalau di turbin mesin itu ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Frekuensi rendahnya itu 47,5 Hz. Nanti kita perdalam. Kalau frekuensi tingginya 52 Hz, 51,5 atau 52 Hz. Frekuensi normal yang kita pakai adalah 50 Hz. Artinya kenapa frekuensi ini? Kalau frekuensinya tinggi berarti ada ya beban atau gardu induk atau pemakaian listrik yang hilang, padam, mungkin putus, mungkin trip,
sehingga generatornya kebanyakan. Jadi overproduksi, maka frekuensinya jadi naik. Nah, kayak gitu. Jadi kita tahu tuh nanti proteksi 81O, 81UE, ya, U itu frekuensi over, frekuensi under. Kalau frekuensinya rendah, bawah, itu berarti pembangkit, ada unit pembangkit yang trip, yang rusak, sehingga pembangkit lain tidak mampu memikul beban yang di dalam jaringan listrik itu. Frekuensinya turun. Kalau lama-lama turun, ya, itu bisa menyebabkan menyentuh ke frekuensinya generator, frekuensi rendah, dia akan trip, mati, sehingga semua gangguan total. Di Batam pernah gangguan total? Pernah nggak? Pernah listriknya mati? Pernah, Pak. Iya, nah itu karena itu. Terus orang pasang, supaya tidak mati, tidak padam semua, maka dibuat strategi pengaturan frekuensi. Nah, itu cerita lain. Oke, jadi paham ya? Jadi di sini mengerti single line diagram, mengerti proteksi yang akan kita pelajari dari awal tuh. Ini menjelaskan secara general semua proteksi yang akan kita pelajari. Ya, kalau ini 61, 49, 64 itu ada di sini. Nah, ini misalnya 59 over voltage relay, 61 unbalance, ya, unbalance, mesin unbalance. Oke, terus 86, tadi 86 lockout relay, bener kan? 87 different udah tadi. Terus lagi apalagi yang tadi sebentar. Nah, ini kalau 60 ya, unbalance tadi, kemudian 87G. Nah, ini 87G ini sama dengan 87U ya. Ya. Ini G untuk generator nih. Ini untuk keduanya ini. Oke. Nah, jadi ini dipasang diferensial. Jadi proteksinya itu bertingkat-tingkat gitu. 59N ya. 51N. Oh, mana tadi? Nah, over voltage relay 65, udah kan 59 over voltage. 58 sebentar. Ini lagi kok. Nah, ini Nah, ini ada 64, 61, 49. 64 F 61 69 ya. Ini 49 tuh stator temperatur dikasih tuh. Ya, kemudian field ground 61. Nah, generator inter apa itu? Inter 61 unbalance generator tadi. Oke. Ya, sampai sini. Oke. Itu pengenalan modul 1 yang kemarin sudah ditayangkan. Jadi mulai dari rumah kita sampai dengan unit pembangkit, kita udah bahas, kita jelaskan sistem proteksi di instalasi tersebut, di grid, di jaringan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf, Pak. Silakan. Terkait materi, apakah materinya boleh di-share nanti di grup, Pak? Oh, boleh. Mau Materi di yang grup. Bapak jelaskan. Oke. Iya, Oh, biar iya, bisa baik. dibaca kembali, Pak. Oke, baik. Nanti Ya, saya... terima kasih, Pak. Oke, nanti saya share ke grup. Oke, nanti ambil dari
Dari WhatsApp aja bisa kan? Zaman sekarang gampang. Oke. Sebentar lagi maghrib. Sampai maghrib kita sampai azan maghrib kita stop dulu ya. Oke, saya lanjut ke mana nih? Bentar. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini sekarang Pak, ini saya kelihatan. Kenapa? mau nanya nih Pak, Silakan. untuk menstabilkan frekuensi itu apa bisa pakai inverter Pak? Tidak bisa. Jadi kita ngomong frekuensi yang di grid ya. Kalau menstabilkan frekuensi, jadi gini supaya bahasanya sama. Frekuensi listrik, frekuensi PLN, frekuensi listriknya PLN itu 50 Hz. Oke? 50 Hz itu artinya apa? 50 cycle per detik. Amplitudo kan itu? Ya. Nah, kalau inverter itu mengubah apa itu? Mengubah dari apa namanya? Dari AC ke DC ya? Zulferi? DC ke AC, Iya, Pak. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Dari DC ke AC ya? Jadi kita bahasanya biar sama. Inverter itu merubah dari DC ke AC atau AC ke DC? AC juga bisa Pak. Kalau yang dibilang konverter, mana ada inverter, ada konverter. Coba dilihat di itu, inverter itu merubah dari AC ke DC. Kalau konverter dari DC ke AC, ya. Atau bahasa lainnya itu ada rectifier juga tuh. Kalau rectifier dari AC ke DC. Nah, sekarang itu kan ngomongin tegangan. Tadi pertanyaannya kan untuk merubah frekuensi. Oke? Nah, frekuensi sendiri itu kan apa namanya tadi cycle per detik dari putaran apa namanya putaran mesin, bukan putaran mesin, putaran fasa, ya kan? Jadi kalau arus bolak-balik itu kan sinusoidal, paham ya? Kalau arus DC kan rata aja tuh, lurus. Oke, nah saya harusnya buka itu ya nanti, tapi oke lah, nggak apa-apa, saya jelaskan di sini. Nah, sinusoidal itu ya, tahu kan sinusoidal, tahu ya, gelombang itu ya. Nah, gelombang itu satu amplitudo itu ya, itu sampai 50 per detiknya ya. Itu yang dibilang kalau 50 per detik itu yang 50 Hz. Sekarang kalau inverter misalnya frekuensinya tinggi, frekuensi tinggi itu karena amplitudonya kecepatan ya, seperti itu. Nah, yang di sistem ini, kalau di sistem tenaga listrik, frekuensi itu kaitannya dengan daya aktif
dengan megawatt. Oke, megawatt itu dihasilkan dari putaran generator. Putaran generator itu diputar oleh prime mover, oleh mesin gas, mesin diesel, mesin uap. Oke. Nah, kalau putarannya rendah, ya dia harus frekuensinya turun, ya frekuensinya turun. Untuk dibuat normal, maka gasnya ditambah. Maksudnya putarannya ditambah dengan menambah bahan bakar, seperti itu. Kalau frekuensinya tinggi, ya frekuensinya tinggi, naik itu putarannya harus diturunkan. Maksudnya bahan bakarnya turunin. Ya, tapi frekuensinya atau putarannya si generator itu yang 3000 tadi pada umumnya, ya, dia tetap 3000. Tapi apa namanya, frekuensinya 50, misalnya jadi 52, kurangi bahan bakarnya, turunkan sampai menyentuh ke nilai 50 Hz. Nanti kalau udah tahu prakteknya ke site, mengunjungi site, nanti tahu. Ya, ini pertanyaan gitu. Jadi inverter. Tapi kalau inverter atau mau mengatur frekuensi, itu macam-macam tuh, orang udah pinter itu. Jadi ada misalnya soft starter. Soft starter. Itu kayak motor listrik yang agar agar startnya smooth, itu frekuensinya yang diatur, ya. Jadi bukan distabilkan, ngatur frekuensi bisa, ya. Frekuensi bisa diatur dari peralatan, entah inverter, entah konverter, itu bisa. Tapi kalau di grid, di jaringan, yang ngatur frekuensi adalah si generator, si unit pembangkit. Itu maksudnya dibedakan seperti itu. Oke, karena ini di power nih, bukan arus lemah. Oke, menjawab apa tidak, saudara? Siapa namanya? Sultan, Pak. Sultan. Oke, Sultan. Oke. Paham, Sultan? Atau kalau belum, nanti boleh di WhatsApp kirim. Baik, Pak. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ya, kalau tidak ada, kita siapkan modul berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, ini kelihatan nggak ini? Ini masih teori-teori aja dulu. Ya, nanti ada latihannya. Jadi gini, ini oke, bagus. Filosofi dan regulasi dari proteksi. Ya. Nih, tadi kan udah secara visual, secara diagram, secara single line diagram, udah dijelaskan yang di modul pertama. Di modul berikutnya, kita membahas ini sedikit, pelan-pelan. Relay, ya, suatu peralatan yang dirancang untuk menghasilkan perubahan pada rangkaian output apabila nilai parameter. Nah, ini terlalu teoritis, tapi relay itu tadi yang seperti saya bilang itu. Jadi dia peralatan, ya, ada isinya sensor arus, kemudian ada relay auxiliary, ya, relay omron misalnya gitu, NONC, bagaimana sistemnya aja, kemudian dia dihubungkan dengan satu daya DC. Kalau dia pick up, merintahkan ke circuit breaker. Apa? Slide-nya belum berubah. Jangan sebentar. Oke.
Bentar dulu. Halo? Bentar. Kemana nggak bisa? Halo? Belum, Bah. Belum Belum. ya? Bentar. Saya ke... Tadi di close dulu, Bah. Oh iya, betul. Ini lagi di close. Ini ya. Begini. Halo? Ditutup aja, Bah. Stop share aja. Oke, iya. Udah. Oke. Bentar. Nah, ini sekarang. Ini kan? Oke. Nanti ini saya share. Ini teoritis saja nih. Relay proteksi, ya kan? Waktu kerja ada semua di SPLN. Terus kita lihat begini. Oke. Filosofi. Nah, ini nih yang penting. Kelihatan kah? Halo? Iya, Pak. Halo? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ini oke, bagus. Jadi lihat, ini juga sama dengan modul yang pertama itu tadi. Ini kita diagram ini atau single line diagram sederhana ini dibagi nih. Ada area pembangkit nih ya, dari sini sampai ke sana. Oke. RPE mainnya di sini nih. Oke. Dari trafo step up ke generator ke prime mover. Prime mover itu penggerak mulanya. Kalau yang di ELB itu gas turbin atau turbin gas, ya. Nah, di sini ini di prime mover ini juga ada pengamannya ya, pengaman mekanik. Tapi yang di sini yang dipakai titik-titik area itu, ini adalah proteksi elektriknya. Jadi generator sini ada proteksinya tadi yang kita tahu kan. Kemudian di trafo step up-nya juga ada. Oke. Nah, kemudian lagi ini kelompok circuit breaker nih. Ya, atau pemutus tenaga. Proteksi yang ini koordinasinya atau memerintahkan ya adalah PMT atau circuit breaker ini. Oke. Jadi kalau proteksi di sini aktif, berfungsi atau pick up, dia akan membuka ini. Generator juga seperti itu, seperti ini. Oke. Kemudian lagi ini ada transmisi nih, kita anggap transmisi kan dari gardu induk ini ke gardu induk ini. Anggap seperti itu. Ini busbarnya nih, busbar. Oke. Nah, ini transmisi ini ada 2 circuit breaker masing-masing di GI di gardu induk yang ini, ya arah ke gardu induk ini, anggap gardu induk A ke gardu induk B. Ya, masing-masing dilengkapi dengan circuit breaker. Nah, transmisi ini yang area diproteksi ini. Ini area diproteksi. Ya. Nah, kalau area proteksi ini yang ini adalah overcurrent, ground fault, dan relay jarak. Jarak itu sama dengan Z, impedansi. Ya. Udah belajar kan? Impedansi Z? Sudah, Pak. Sudah belum? Oke, bagus. Jadi kalau kondisi normal
itu Z-nya sekian. Tapi kalau gangguan di sini, ya maka Z-nya akan bertambah. Ya, bertambah itu dibaca oleh relay jarak, relay distance. Ya, kemudian kalau gangguan ada di sini karena ada area proteksinya di penghantar ini, maka ini harus membuka dan ini membuka. Belum azan. Bentar ya, azan berhenti. Oke. Nah, ini juga begitu, ya. Nah, tadi ada ilustrasi atau signaling diagram. Kalau di sini trip ada gangguan dekat sini, dia akan ngirim intertripping untuk membuka ini juga. Maksudnya apa? Maksudnya supaya gangguan di sini ya tidak dirasakan oleh instalasi yang sehat. Itu ya. Oke. Kemudian ini transmisi. Ini garunduk ya, bolehlah. Ini garunduk, jadi ini juga sebetulnya garunduk nih ke sana ya. Ini garunduk yang dari sini ke sini. Jadi ini garunduk, ini distribusinya. Habis ini. Oke. Jadi habis ini kita istirahat dulu. Break. Kemudian ini ada trafo distribusi dari kalau di 150 kafe 150 ke 20 kafe. Kalau ini tadi dari 11 atau terserah 20 kafe, 11, 10, 13 kafe ya, medium voltage. Itu nanti step up ke 150. Kalau ini dari 150 step down ke 20 kafe. Nah, ini nyambung kan? Ini distribusi. Nah, jadi ini di feeder atau penyulang 20 kafe pun ya. Ini ada proteksi juga nih. Cuman ini kan ngomonginnya di gardu induk. Padahal di distribusinya sampai ke rumah Anda ada proteksinya juga. Baiklah, jadi ini resume dari slide yang kemarin itu sampai tadi sebagian, ya proteksinya dari rumah, dari penyulang, dari 20 kafe, kemudian trafo distribusi, kemudian transmisi, kemudian trafo step up, generator. Oke. Kita break dulu ya, saudara-saudara. Kita gabung jam berapa? Neng? Kita kembali lagi jam berapa? Ini jam 18.14. Jam 6.30 gabung ya. Baik, Pak. Halo. Baik, Pak. Salat maghrib bentar.
Oke. Halo teman-teman, mahasiswa. Kita join lagi. Iya, Pak. Saya masih di kantor nih untuk saudara-saudara semua belum pulang, ya kan? Nah, ini siapa nih? Oke. Nah, jadi oke. Kita ngobrol selingan. Menurut saudara-saudara, kenapa listrik atau jaringan listrik itu perlu diproteksi? Coba jawabnya seperti apa? Halo? Untuk keselamatan, Pak. Keselamatan apa? Untuk keselamatan apa? Kita sampai jam berapa nih? 18.50 ya? Iya, Pak. Oke. Coba, kan dari omongan atau diskusi atau dari tayangan yang saya berikan itu, dari hari Senin sampai sekarang, coba sih esensinya kalau ditanya, kenapa harus pasang proteksi gitu loh? Kenapa harus diproteksi? Supaya aman. Aman dari apa maksudnya gitu kan? Bebas saja, kita diskusi di sini ngobrol. Silakan. Untuk mencegah kerusakan peralatan listrik, Pak. Ya oke. Terus apa lagi? Kalau peralatan listriknya rusak, terus akibatnya apa? Jadi kerugian, Pak. Kerugian. Short, Kerugian Pak. siapa? Hah? Kenapa? Oh ya, ada short dan menjadi kerugian Ya kerugian bagi siapa? bagi perusahaan dan Perusahaan. juga pemakai Terus? konsumen. Konsumen. Jadi kerugian bagi perusahaan dan bagi konsumen ya. Konsumen ruginya apa? Jadinya mati Pak listriknya. Iya, pinter. Jadi mati lampu, ya kan? Terus kalau ngomong ke perusahaan listrik maksudnya kan rugi perusahaan itu perusahaan listrik rugi ya? Iya Pak. Oke. Jadi ada konsumen kita, kamu, saya, dan teman yang lain, kita konsumennya. Ada perusahaan listrik yang menyediakan itu, penjualnya. Itu kan bisnis tuh jadinya ya. Bisnis. Kalau kita bisa kerja di perusahaan yang bisnis listrik, kita kan dapat salary ya. Kayak gitu kan. Ya, Pak. Nah, orang yang perusahaan itu yang bisnis listrik atau PLN atau penyedia listrik, dia itu punya beban, ya, punya beban, punya tanggung jawab maksud saya, tanggung jawab harus menyediakan listrik yang bermutu, yang andal dan murah. Maksudnya yang bermutu, tahu nggak? Kenapa bermutu tuh yang dimaksud apa? Tahu? Silakan jawab. Siapa yang tahu? Mutu listrik itu penjabarannya apa? Ayo. Kita kan jadi orang RP ini. Tukang listrik. Gaya kan? Penjual siomay, tukang siomay. Penjual listrik, tukang listrik. Ya kebetulan ini di IPP nih. Jawab, belum tahu? Gini kalau belum tahu. Mutu listrik itu ya diukur dengan tegangan atau bahasa awam itu voltase, ya, dan frekuensi. Ya, kalau di
konsumen tegangan rendah, ya, kalau dia konsumen satu fasa 220 volt, ya harus PLN atau penjual listrik itu harus menjaga agar tegangannya tetap 220 volt. Oke. Kemudian frekuensi itu diukur dengan misalnya dengan lampu pijar itu. Kalau frekuensinya tidak 50 Hz, ya, dia akan meredup dan berkedip-kedip. Jadi tidak kontinu menyala kencang, ya. Jadi frekuensinya harus dijaga 50 Hz terus. Tegangannya, voltasenya harus 220. Kalau yang 3 fasa ya harus 380 volt terus. Nah, itu ya harus menjaga mutu. Nah, untuk menjaga mutu, misalnya harus tetap 50 Hz. Maka ya ketika frekuensinya berubah naik tinggi atau frekuensinya anjlok turun, nah itu pasang proteksi antara lain, ya. Kalau tidak bisa diatasi dengan cepat, yang bisa mengatasi dengan cepat adalah proteksi yang kita pelajari ini. Ya, kalau perlu waktu yang lebih lama, ya, itu bisa diantisipasi dengan untuk frekuensi ini dengan menurunkan atau menaikkan, ya, daya dari generator. Tapi kalau proteksi gangguan yang tadi kamu bilang, ada short circuit hubung singkat itu, arusnya besar, dia dalam milisekon harus segera membuka. Oke. Detik, milidetik gitu. Nah, tegangan juga gitu, tegangan harus dijaga. Tidak boleh ketinggian. Kalau ketinggian, ya harus diturunkan. Turunkannya bisa pakai tap changer trafo itu, bisa daya reaktif dari generator, ya, diatur. Kalau tegangannya rendah, daya reaktif generator tambah. Itu. Nah, tapi kalau misalnya tuh, yaitu kalau apa namanya, tegangannya naik, ya karena bebannya rendah, karena jaraknya jauh. Jadi dikirim tegangan dari, misalnya dari Tanjung Uncang sampai ke Panaran sana. Di sana ketinggian kan. Ya, kalau terlalu tinggi juga dipasang pengaman atau proteksi over voltage. Kalau gangguannya terlalu gangguan short circuit hubung singkat mengakibatkan tegangannya turun, ya, sampai dengan harga tertentu, maka sesuai setelannya itu tegangan rendahnya atau under voltage-nya aktif, proteksi under voltage untuk membuka circuit breaker, ya, generator yang mensuplai tegangan itu akan lepas trip, begitu. Jadi ya dari konsumen yang perlu kualitas listrik dan dari penjual harus menyediakan kualitas listrik. Salah satu caranya, ya, digunakan proteksi peralatan, itu mutu. Terus kalau keandalan itu kontinu 24 jam, ya. Dan kalau di gangguan satu peralatan
atau satu feeder, atau penyulang, atau satu trafo harus bisa dipasok dari trafo yang lain, dari feeder yang lain. Nah, keandalan. Keandalan itu mirip dengan ban mobil itu loh, ban serep. Jadi ban serep di mobil itu dimaksudkan untuk keandalan berkendara. Kalau di jalan satu bannya kempes, ya maka supaya dia tetap bisa melanjutkan perjalanannya, ban serepnya dipasang seperti itu. Nah, di jaringan listrik juga seperti itu. Ada security namanya, keamanan N-1. N-1. Jadi kalau satunya gangguan, satunya masih mampu untuk menyalurkan sistem tenaga listrik. Contohnya, kemarin dibahas tuh, transmisi itu, saluran transmisi ada 2 sirkuit. Ya, kalau yang benar mengikuti keandalan atau security N-1 kurang 1, itu kalau satu sirkuitnya trip lepas, kena gangguan sama petir atau hubung singkat. Yang satu masih tetap beroperasi, sehingga rumah Anda atau konsumen tidak padam. Nah, seperti itu. Ya, itu keandalan. Nah, kalau mutu, kalau ekonomis, jadi 3 hal itu orang bisnis listrik itu ya, keandalan, mutu, dan ekonomis. Ekonomis itu maksudnya yang murah. Bagaimana mengoperasikan pembangkit yang ada di Batam, ya, supaya rupiah per kWh-nya murah, maka harus diatur pembangkit mana yang murah, operasikan dulu. Kalau produksinya murah, maka bisa dijual kepada konsumen, kepada kita itu juga murah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu info atau apa namanya, ngobrol sedikit yang berkaitan dengan proteksi. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi supaya ngerti loh, jadi gini, listrik itu ya terdiri dari ya tegangan, arus, terus ada parameter lain, ada impedansi, ya ada tahanan maksudnya Z, terus lagi ada daya, load, daya. Itu semua itu bisa direkayasa atau dibuat untuk keamanan sistem dengan memasang proteksi. Kira-kira seperti itu. Ya, Anda udah tahu tuh kalau ada hubung singkat, itu maka arusnya besar ngalir ke sana. Ya kan? Nah, yang memasok kepada lokasi hubung singkat itu, ya generator-generator itu kan, akan ngirim arus ke sana. Kalau arusnya terlalu besar, ya terlalu besar melebihi kapasitas peralatan, maka harus segera dibebaskan dari tegangan. Nah, kira-kira prinsipnya gitu. Oke, baiklah, saudara mahasiswa RPE yang dibanggakan sebagai generasi penerus, tatap virtual ya. Hari ini cukup sekian dulu. Nanti materinya saya share di grup WhatsApp aja ya. Nanti Anda ambil dari situ. Kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp boleh di grup ya, supaya yang lain nyimak. Oke? Oke, Pak. Baik. Oke, Oke. Pak. Demikian dari saya. Selamat malam. Ya, sampai jumpa di minggu depan ya.
Ya, Pak. Di Senin lagi ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baiklah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Kapan-kapan ketemu ya. Kapan-kapan kita ketemu. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salam.